Sumber mata airnya itu ada sendiri, keluar sendiri. Di daerah sumber ini Iya, ya? daerah sumber juga. Oke, oke. Karena memang kalau sejarahnya untuk ikan koi banyak dikembangkan di daerah sumber mriki, Pak ya? Iya, iya. Nah, pada saat itu yang jenengan kembangkan jenis ikan koi nopo? Kalau awal-awal kita budidaya itu adanya kebetulan waktu itu kohaku sama sanke. Kohaku sama sanke ya? Iya, Sekitar awal-awal. 96 itu nggih. Iya. Koi itu termasuk ikan hias, otomatis kita berbicara motif atau corak. Iya, benar. Nah, makanya sejak awal pun jelas petani itu paham mana yang kualitas layak untuk dibesarkan. Kalau yang enggak layak, katakanlah seleksi pertama harus sudah dibuang. Buang, Itu ya. sejak awal budidaya pasti seperti itu. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, saya ajak untuk jalan-jalan ya di kota Blitar kali ini. Nah, tepatnya di mana? Tepatnya saya ada di daerah Sanan Kulon, Blitar, Desa Sumber. Nah, di sini ada salah satu breeder yang sudah kawakan kalau saya bilang udah lama berkecimpung di dunia ikan koi. Dan kalau daerah Sumber ini terkenalnya dengan gosanke ya, jenis-jenis ikan koi gosanke. Kita coba yuk ngobrol sama pengelolanya. Namun sebelum jauh kita ngobrol, jangan lupa untuk sahabat koi like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. Assalamualaikum Pak Juri. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya, Pak Juri, saya pengen memperkenalkan sahabat koi semua tentang Sumber Koi. Iya, iya. Iya, Sumber Koi itu dari tahun berapa sih Pak berdirinya kalau untuk Sumber Koi itu? Jenengan mengenal ikan koi itu dari tahun berapa? Alhamdulillah. Kalau khususnya saya pribadi itu berbudidaya ikan koi itu mulai tahun 1996 itu saya sudah mulai, bahkan saya itu awal saya bikin kolam tanah di area sawah waktu itu. Tahun 1996. 96 berarti nggih. Iya, 96. Oke. Ya sebenarnya sebelumnya itu sudah mengelola koi, tapi belum budidaya. Katakanlah kita beli terus kita besarkan di kolam, waktu itu bukan kolam sawah, kolam di bawah, jadi itu kolam itu ada mata airnya gitu. Jadi sumber mata airnya itu ada sendiri, keluar sendiri. Di daerah Sumber ini Iya, ya? daerah sumber juga. Oke, oke. Karena memang kalau sejarahnya untuk ikan koi banyak dikembangkan di daerah Sumber mriki Pak ya? Iya, iya. Nggih, nggih. Nah, pada saat itu yang jenengan kembangkan jenis ikan koi nopo? Kalau awal-awal kita budidaya itu adanya kebetulan waktu itu kohaku sama sanke. Kohaku sama sanke ya? Iya, Sekitar awal-awal. 96 itu nggih? Iya, Nggih, nggih. awalnya itu. Soa belum? Soa Belum. Waktu itu belum ada. Kalau menurut saya, bahkan saya waktu itu sudah sampai bahkan punya teman di daerah Lego, itu juga di sana pun mayoritas juga kohaku sanke. Masih Kohaku Iya. sanke nggih. Jadi untuk Trennya soa masih itu, memang Oh. awal-awalnya itu. nggih, nggih, nggih. Justru koi semakin jenisnya banyak itu jelas, katakanlah 2000 ke atas, bahkan lebih banyak jenis lagi itu bisa dibilang 2000 kalau enggak Tahun 2000-an nggih? 2000-an Nggih, nggih, nggih. itu ada soa. Itu udah mulai soa nggih. Ya, Tapi yang itu belum semua orang budidaya ketika itu, Mas. Oh. Karena sangat kebetulan, bahkan waktu itu yang budidaya awal soa juga orang Sumber, tapi bukan saya, teman. nggih. Itu Pak Ismail. Oh, Pak Mail. Pak Mail. Nggih, nggih. Berarti Termasuk, kalau
Sowa pertama daerah sini itu juga Pak Mail. Pak Mail nggih. Oh nggih nggih. Nah, kalau untuk yang pertama itu sekitar berapa ekor sih Pak yang jenengan kembangkan waktu itu? Bahkan kalau kita bicara indukan, awalnya saya itu pertama itu cuma 1 setel. Katakan itu bahkan Kohaku. Saya masih ingat. Jadi Kohaku itu indukan 1, jantan 2. Pertama saya pijah itu Kohaku. Kohaku ya. Iya. Berarti Kohaku semua jantan betina. Iya. Lah, enggak. Betinanya? Betinanya Kohaku. Kohaku. Jantannya yang 1 Kohaku, yang 1 Sanke. Sanke. Oh, oke. Itu size berapa mungkin Pak dulu waktu? Kurang lebih, jadi belum terlalu besar sebenarnya. Iya. Terus untuk hasilnya ada 2 jenis Kohaku Iya, dan betul. Sanke itu ya Ada keluarnya. Dan Alhamdulillah, bahkan kalau menurut saya itu memang dari segi kualitas. Maksud saya gini, ternyata ndak tanaman juga begitu juga koi. Jadi indukan itu kalau dari F1-nya itu sudah semakin jauh, itu ternyata anakannya kualitasnya juga semakin minim. Oh. Yang layak untuk dibesarkan itu semakin minim. Oh gitu. Karena apa? Faktanya katakanlah di awal-awal ya seperti yang saya bilang tadi, Kohaku itu. Waktu itu katakanlah dengan indukan segitu. Yang layak dibesarkan waktu itu dengan mungkin bahkan yang super waktu itu ada juga. Jadi mulai kualitas katakanlah grade A, B sampai yang super ada. Itu dengan lahan kita 100 ru itu sudah kelebihan ikan, maksudnya kepadatan. Terlalu padat ya. Iya, masih terlalu populasinya ya. padat. Karena apa? Yang layak untuk dibesarkan itu sangat banyak sekali. Prosentasenya itu bagus. Iya. Tidak seperti sekarang. Iya. Kalau sekarang Wah, jauh. jauh nggih. Prosentasenya itu bahkan sekarang itu 10% aja nggak ada. Hasil yang bagusnya. Iya. Nggih. Berarti memang sensirnya harus lebih ketat ya kalau untuk yang sekarang. Iya. Itu waktu 96 nggih. Iya. Jenengan mengembangkan itu. Nah, kalau untuk sekarang sendiri di Sumberkoi ini udah punya berapa petak sawah sih, Pak? Ya kalau petak itu khusus saya pribadi. Iya. Ya, alhamdulillah kalau saya pribadi sebenarnya kemarin waktu sebelum saya jualan itu malah lebih lebar lagi. Oke. Kalau hari ini saya tinggal sisa, kalau yang dekat ini 4 petak itu kalau ru kita bilang 150 ru. 150. Terus yang di sebelah sono, sebelah sawah yang sono Nggih. itu total itu 4 petak juga, kurang lebihnya juga 100, hampir 200 ini yang sama. Nah, untuk kalau yang sekarang jenengan pijahkan, jenengan kembangkan lebih ke jenis apa? Dua-duanya, Kohaku Sanke sama Sowa. Berarti Kalau fokusnya saya itu, Kohaku Sanke sama Sowa, Gosanke berarti. Ya, nggih? Gosanke. Nggih, Betul, nggih. Gosanke. Gosanke. Untuk kalau yang sekarang misal kayak untuk indukannya jenengan sampai size berapa, Pak? Kalau yang jenengan pijahkan? Nah, ini saya baru saja generasi indukan. Kalau yang kemarin itu alhamdulillah bahkan jantan saya itu ada yang 60 cm lebih barang. 60 cm. Ya. Oke. Bener itu. Yang siro itu sudah kalau nggak salah 66 kalau nggak salah. 66. Itu bahkan jantan. Gede banget berarti. Iya. Saya juga nggak tahu yang seangkatan dia, yang seumuran dia itu indukannya biasanya kan cenderung bongsor. Nah itu kok ternyata masih indukannya masih 57 atau 56 gitu. Nah itu kok mampu 60 lebih. Padahal itu saya rawatnya di kolam sawah, nggak pernah di kolam filter. Oh, berarti indukan dan jantannya ditaruh Dari, ya itu bahkan dulunya juga hasil budidaya sendiri, indukan itu. Cuma awalnya itu memang juga dari saya bilang Pak Mail itu. Kalau Pak Mail itu pertama kali masih impor, indukannya masih impor. Nah, kalau untuk sekarang lebih penjualannya lebih seperti apa, Pak, kalau yang di Sumberkoi? Ya, alhamdulillah dengan kondisi perekonomian global hari ini yang seperti ini kan katakanlah pengusaha apapun atau orang
berusaha apapun hari ini semuanya nggak ada yang nggak bilang sulit. Iya, Memang sulit lah hadir. Ya alhamdulillah dengan kondisi seperti ini minimal 1 minggu sekali itu kita masih kirim. masih ada pengiriman. Ya. Minimal itu 1 kali itu pasti ada. Alhamdulillah. Kalau sekitar 96 dulu Pak, kalau sistem penjualannya itu seperti apa sih? Nah, ini awal 2000, kalau apalagi sebelum 2000 itu kita hanya mengandalkan istilahnya itu pembeli lokal. Lah pembeli lokal itu dia pedagang lokal. Oh, oke, bukan penghobi Pak ya? Bukan, ya ada penghobi. Kalau kita jualnya partai banyak, otomatis kan harus pedagang. Ya? Pedagang. Itu lokal. Terus justru mulai tahun 2000 berapa ya itu? Awal 2000 lah. Awal 2000 itu baru luar kota itu, khususnya kalau luar kota itu Jakarta, Semarang, Solo, mungkin Surabaya, Malang itu langsung meluncur ke Blitar. Awalnya gitu. Itu pun kapasitasnya juga nggak banyak Pak ya? Nggak banyak. Jakarta, Jawa Barat itu bahkan waktu itu sering orang Sukabumi, Cianjur, sering awal 2000. Jadi masih pemasarannya masih kayak dari pedagang ke pedagang dulu Pak gitu. Ya. Terus kalau nge-grade-nya gitu udah di-grade mungkin waktu itu? Iya. Kalau soal grade itu dari awal Pak ya? Iya, dari awal koi tetap grade. Maksudnya apa? Bahkan khususnya saya pribadi, saya ini jadi pedagang ini ya katakanlah masih 3 tahun lebih sedikit. Kalau memperdagangkan sendiri. Iya, jual beli itu belum lama. Kalau budidaya, maksudnya apa? Dengan teknik dulu, mulai budidaya koi itu karena paham kalau ini koi itu termasuk ikan hias, otomatis kita berbicara motif atau corak. Iya, benar. Nah, makanya sejak awal pun jelas petani itu paham mana yang kualitas layak untuk dibesarkan, kalau yang enggak layak katakanlah seleksi pertama harus sudah dibuang. Itu sejak awal budidaya pasti seperti itu. Apalagi hari ini. Nah, ya alhamdulillah. Sebenarnya kalau saya pribadi itu sangat sudah beruntung sekali dengan koi. Karena apa? Dari saya awal menikah saya nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Bisa menyekolahkan anak, bisa bikin rumah, itu juga alhamdulillah dari hasil. Ini karena fokus di koi Pak ya, dari tahun 96 dulu sampai sekarang gitu. Bahkan pernah ketika itu break kurang lebih 3 tahun. Sama sekali, itu tinggal 1 petak. Budidaya 1 petak. Tahun berapa itu Pak? Itu 2007. Oh 2007. Kalau nggak 87. Karena sulit-sulitnya itu. Oke. Sudah lahan sewa, sebagian juga bagi hasil. Waktu itu lahan saya 500 ribu, jadi hampir setengah hektar lebih lah. 500 ribu ada. 1 tahun itu saya kayak nggak dapat hasil. Sebenarnya saya paham. Yang namanya rezeki itu pasti pasang surut, itu paham sekali. Tapi karena ya intinya waktu itu saya dengan dicoba seperti itu mentalnya nggak kuat. Saya sempat drop juga ya? Iya, drop pernah. Ya, karena apa? Koi itu kelihatannya nggak seberapa, tapi kalau yang kita kelola banyak, operasionalnya juga banyak. Dari pakan itu saja. Ya, itu waktu awal saya budidaya itu 18.000. Saya ingat. Iya, benar. Nah, kalau yang disediakan sendiri kan koi dari size berapa sampai size berapa sih yang dari sumber nih? Gini, kalau khususnya terakhir ini, 1 tahun terakhir ini, kita sebagai pedagang, dari itu kita sebagai pedagang itu memang selalu menyediakan yang size besar, khususnya 30 up. 30 up ya. Karena apa?
Kalau kita main, katakanlah kita komplit dari kecil sampai besar, itu pertama fasilitas kita nggak mencukupi. Kedua, juga kita nggak mampu untuk mengelolanya, itu jelas nggak mampu. Oke, terlalu ini Pak ya, nanti terlalu kompleks sekali ya. Iya. Kesulitan di situ. Oke. Karena kita awalnya kan gitu, mulai kecil sampai besar. Ternyata dengan berjalannya waktu, endingnya kita yang nggak mampu, kewalahan kita. Jadi lebih fokus ke 30 apa ya? Iya, 30 sampai besar itu. Oke, nah sahabat koi, kalau di Sumber Koi memang yang sekarang ini lebih menyediakan ikan koi size-nya 30 apa ya? Iya. Nah, untuk harganya berapa, jenisnya apa saja, sahabat koi pasti penasaran. Nah, itu akan kita review di video selanjutnya. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya, atas informasi yang jenengan berikan. Oke, buat sahabat koi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi dan video tentang harga ikan koi yang ada di Sumber Koi ini berapa. Saksikan di video selanjutnya ya. Oke, 1000 koi 1000 warna. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.